Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian serta rekan-rekan yang saya banggakan. Bayangkan di sebuah dunia di mana setiap kali kita berbicara, kata-kata kita menjelma menjadi jembatan yang menghubungkan ke hati. Namun, coba kalian bayangkan di dunia alternatif lainnya, dunia di mana setiap ketukan jari kita di atas layar ponsel justru berubah menjadi belati yang siap merobek mental dan masa depan orang lain. Hari ini, justru kita hidup di dua dunia tersebut. Kehadiran era digital memberikan kita panggung untuk bersuara, namun di saat yang bersamaan, kita sering lupa membawa kompas moral kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya membawakan sebuah pidato berjudul Membangun Harmonisasi Sosial Melalui Etika Komunikasi, Menangkal Cyberbullying dengan Sopan Santun Digital. Komunikasi itu bukan hanya sekedar bertukar informasi biasa aja loh, tapi komunikasi adalah fondasi dari tatanan sosial. Ketika etika komunikasi diterapkan, dampak sosialnya sangat luar biasa. Apa aja sih dampaknya? Yang pertama, lahirnya rasa saling menghormati. Kedua, terciptanya ruang publik yang aman. Dan yang terakhir, terbangunnya harmoni sosial. Namun sebaliknya, ketika etika itu runtuh, terutama di dunia digital ini, maka yang tersisa adalah anarki sosial. Saat ini, konflik terbesar tidak lagi selalu terjadi di medan perang fisik, melainkan di kolom komentar media sosial. Kita sama-sama menyaksikan betapa mudahnya jari-jari manusia mengetik caci maki, menyebarkan fitnah, hingga melakukan pembunuhan karakter yang kita kenal sebagai cyberbullying. Kenapa sih ini semua bisa terjadi? Nah, karena adanya dinding pembatas yang sering kita sebut sebagai layar smartphone. Layar ini seringkali mematikan empati kita, membuat kita merasa bisa bersembunyi dan menyerang siapa saja tanpa perlu melihat air mata korban secara langsung. Lantas, bagaimana kita bisa mencegah destruksi sosial ini? Gimana sih caranya supaya konflik ini bisa selesai? Gimana sih caranya supaya cyberbullying ini bisa berhenti? Nah, kuncinya itu cuman satu, yakni sopan santun digital. Sopan santun digital itu apa ya? Sopan santun digital itu bentuk nyata dari etika komunikasi di ruang cyber. Penerapannya bisa kita mulai dari 3 hal sederhana. Yang pertama, yaitu prinsip berpikir sebelum mengetik, atau think before you post. Kita harus sadar bahwa di balik akun yang kita komentari, ada manusia nyata yang memiliki perasaan, keluarga, dan batas mental. Biasakan sebelum kalian melontarkan komentar-komentar, kalian tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah komentar ini bakal jadi manfaat atau justru bakal melukain dia ya? Seperti itu. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Internet dapat mempertemukan jutaan kepala dengan latar belakang yang berbeda. Harmoni sosial digital akan tercipta jika kita mampu berdiskusi tanpa harus mencaci dan berargumen tanpa harus merendahkan martabat orang lain. Lalu yang ketiga nih, saring sebelum sharing. Konflik sosial sering tersalut oleh berita bohong atau berita-berita hoax yang tersebar tanpa verifikasi. Menjaga etika berarti berkomitmen untuk tidak menjadi agen penyebar kebencian atau menjadi provokator. Nah, ketika setiap individu mempraktikkan sopan santun digital ini, dampaknya secara sosial akan mereduksi angka cyberbullying secara signifikan. Ruang digital yang tadinya beracun dan penuh konflik akan berubah menjadi ruang yang suportif, aman, dan harmonis. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan untuk kita semua
Tekstur sebuah bangsa tidak hanya dinilai dari seberapa megah infrastruktur fisiknya saja, melainkan dari seberapa beradab cara masyarakatnya berkomunikasi. Kata-kata yang kita ucapkan atau ketik hari ini adalah cerminan dari siapa diri kita sebenarnya. Mari kita jadikan etika komunikasi sebagai rem bagi ego kita dan sopan santun digital sebagai gas untuk menyebarkan kedamaian. Jangan biarkan jempol kita merusak harmoni sosial yang telah kita bangun dengan darah dan air mata persatuan. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hari ini, dan mulailah dari ketikan kalian berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian yang sangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.